Halo, selamat sore Mr. Jaya. Selamat sore. Bang Weldy, selamat sore Bang. Selamat sore. Sehat semuanya ya Mr. Bang. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita masih bersama narasumber tetap kita, Mr. Jaya, ditemani pada kali ini sama Bang Weldy, Dr. Weldy. Beliau merupakan advokat senior pastinya dari Pradi Barat kalau tidak salah Bang ya. Oke Mister, kita akan diskusi santai kali ini Mister. Harusnya saya bersama teman-teman lainnya itu minta pendapat dari Mister Jaya soal perkembangan kasus Mario Dandi beserta LHKPN bapaknya, begitu kira-kira singkatnya Mister. Nah, rupanya ada lagi kasus yang heboh Mister. Isu hukum berapa hari lalu itu PN Pusat itu mengagetkan semua publik soal bahasa medianya penundaan pemilu dari Partai Prima Mister. Jadi boleh nggak kita bahas soal putusan PN Pusat dulu Mister? Boleh. Tapi sebelum itu bisakah Anda sampaikan kepada kita semua? Kebetulan kali ini saya ditemani oleh ahli hukum pidana kita, Dr. Weldy dari Pradi Jakarta Barat. Ya, tolong disampaikan terlebih dahulu amar putusannya secara singkat seperti apa. Baru dari sana kami akan memberikan masukan atau pendapat kami. Nanti akan ditambah oleh Dr. Weldy. Mungkin beliau ada masukan ataupun ada pertanyaan lebih lanjut yang akan ditanyakan kepada kita semua. Saya persilakan. Siap. Jadi singkatnya itu ada putusan nomor 757 berapa hari lalu itu PN Pusat mengeluarkan putusannya. Itu penggugatnya Partai Prima. Tergugatnya KPU Republik Indonesia. Singkat cerita, kemudian keluarlah putusan PN Pusat ini yang pada intinya begini, menghukum tergugat yaitu KPU Republik Indonesia itu ganti rugi 500 juta. Itu satu. Yang kedua, bahwa tergugat atau KPU harus menghentikan tahapan proses pemilu selama 2 tahun ini yang sudah berjalan. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya serta-merta, artinya putusan ini harus dilaksanakan. Dan yang paling penting bahwa dalam amar putusan itu menyatakan bahwa KPU RI itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu bagaimana komentar dan respon Anda soal putusan PN Pusat tersebut, Mister? Silakan, Mister. Baik, para viewers yang saya hormati, pertama kita tinjau dulu dari sisi siapa yang menjadi tergugat. Yang menjadi tergugat dalam hal ini adalah KPU Republik Indonesia. Ya, KPU Republik Indonesia berarti dia mewakili negara. Berarti dalam konteks hukum administrasi negara maupun tata usaha negara itu disebut sebagai penyelenggara negara. Ya, yang kedua dari segi kompetensi. Kalau saya lihat sekilas bahwa gugatan yang diajukan itu tentang hasil verifikasi, betul, ya, atau eligibilitas pantas tidaknya dia menjadi peserta pemilu, verifikasi kita kadang-kadang. Ya, itu semua kan menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara. Sehingga pertama saya bisa katakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah masuk kamar orang lain. Karena apa? Dia memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi kompetensi dia. Itu menjadi kompetensi dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Mengapa bisa saya katakan demikian? Sepanjang berkaitan dengan pemilu, yang pertama adalah bahwa yang berkaitan dengan proses verifikasi hak partai untuk ikut
menjadi partai yang lolos dalam pemilu itu, kalau ada perselisihan itu diperiksa oleh Bawaslu. Nah, sebagai banding administratif, ya, apabila keberatan terhadap putusan Bawaslu, perkara ini harus dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, lembaga yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilu adalah satu-satunya Mahkamah Konstitusi, yaitu dia yang memutuskan pertama dan terakhir. Sifatnya adalah final and binding, Dr. Weldy. Ya, sehingga tidak bisa diajukan upaya banding maupun kasasi. Yang kedua, putusan dia, majelis hakim dalam hal ini, untuk memberikan ganti rugi maupun putusan wait for bar before that, putusan serta merta, dalam arti putusan itu bisa dieksekusi, ya, walaupun ada banding kasasi dan seterusnya, itu berkaitan dengan sengketa keperdataan. Dalam sengketa perdataan itu kan ada dua, yaitu perbuatan melawan hukum, onrecht materdaad, maupun prestasi, ya. Nah, tidak ada hal yang berkaitan dengan pemilu atau berkaitan dengan pejabat administrasi negara atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, dalam perkara tata usaha negara tidak dikenal adanya ganti rugi material. Tolong dikoreksi ya kalau saya salah. Yang keempat, wait for bar before that ini diatur dalam SEMA nomor 3 tahun 2000. Dia menyangkut sengketa lazimnya itu hutang piutang. Untuk dapat wait for bar before that itu harus ada akte otentik sebagai bukti maupun akte di bawah tangan yang tanda tangan maupun isi atau substansinya tidak dibantah oleh para pihak. Antara lain seperti itu. 3, atau menyangkut sengketa harta gono gini yang mana telah ada putusan menyangkut perceraian antara penggugat dan tergugat yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrafan geweest. Itu seterusnya menyangkut sengketa tentang besitzrecht. Itu antara yang seperti itu. Dengan demikian saya dapat katakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangan yang ada pada dirinya atau ultra vires. Untuk sementara apa ada yang mau disampaikan tambahan? Baik, terima kasih Bang Jaya, Ya, atas kesempatan yang diberikan pada sore ini. Ya, di sedikit ini saya baca kewenangan-kewenangan dari peradilan umum. Ya kan, di sini sudah jelas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 di pasal 50 itu menjelaskan kan mengenai kewenangan pengadilan atau pengadilan negeri ataupun kategorinya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan peradilan Mahkamah Agung itu sendiri. Di sini sangat jelas bahwa kewenangan mereka itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 itu di pasal 50 dan pasal 52. Tentu kan dalam kesempatan sore ini saya nggak bermaksud untuk membaca secara menyeluruh pasal-pasal tersebut. Iya. Tapi sangat jelas tertuang di pasal nomor 50 ini, di situ diterangkan bahwa tidak ada kewenangan dia dalam mengadili proses pengadilan hukum administrasi atau ya kan hukum tata negara. Sangat jelas bahwa kewenangan dia tidak sampai di putusan menyatakan bahwa untuk penundaan terhadap pemilu, karena kewenangan itu diberikan oleh negara kepada Mahkamah Konstitusi. Itu sangat jelas itu. Nah, di sini yang kami baca di pasal 52 dan pasal 50 tidak ada kewenangan tersebut untuk menghentikan sebuah pemilu
apalagi sudah sangat jelas kan. Ya pemilu, saya sambung dikit ya. Ya. Pemilu 5 tahun sekali itu kan menjadi amanat Undang-Undang Dasar 45. Itu jadi landasan konstitusional, Ya. ya kan. Kemudian tidak ada alasan untuk penundaan pemilu kecuali ada situasi force majeure, Ya. keadaan darurat, ada gempa bumi, istilah penggantian pemerintahan secara melalui revolusi, ada huru hara yang luar biasa yang mana dengan upaya yang lazim dilakukan belum bisa diatasi sehingga harus ditunda, bencana alam yang luar biasa dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kewenangan dia Ya. untuk menunda pemilu. Pasti. Itu force majeure situation Iya, tidak sembarangan. Tidak sampai di situ kewenangan. Ya, tidak ada seperti itu. Dan ini adalah amanat konstitusi kita. Oke. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan. Oke, tapi begini persoalannya. Mungkin soal salah kamar, kemudian bukan kompetensi absolut, itu mungkin soal lain. Karena ini sudah produk kekuasaan kehakiman, Mister Bang Willy. Nah, produk kekuasaan kehakiman itu daulat Tuhan. Ada yang namanya res judicata. Saya paham. Nah, itu bagaimana respon dan komentar Mister sama Bang Willy? Ya, saya bisa sampaikan demikian. Walaupun kita menganggap bahwa majelis hakim ini telah melampaui kompetensi maupun bukan menjadi yurisdiksi dia untuk mengadili perkara seperti ini, tapi dengan adanya adagium yang kita anut, yang tadi Anda sebut res judicata pro veritate habetur, bahwa setiap putusan hakim itu dianggap benar dan harus dilaksanakan. Jadi pasti pertanyaan Anda kepada kami, apakah dengan demikian putusan yang menurut saya putusan itu tidak punya kekuatan eksekutorial karena proses prosedurnya tidak tepat, ya, substansinya juga tidak benar, apakah harus diabaikan? Menurut kami tidak. Walaupun dia ada putusan 8 verba biforat, tapi itu karena melanggar prosedur dan substansinya, upaya hukum itu dalam rangka menghormati putusan pengadilan tetap kita harus lakukan upaya banding. Ya, kita ketahui Pak bahwa hakim dalam memutus suatu perkara dia harus mencerminkan putusannya itu yang kita sebut pertama aspek legal justice, ya. Legal keadilan hukumnya, aspek legal certainty, kepastian hukum, 3 aspek sosiologis kita uji dalam hal ini, ya. Dia membuat heboh, putusan ini kan membuat heboh, dia melampaui kewenangan ada. Bagaimana dengan legal justice-nya, bagaimana dengan kepastian hukumnya? Ketiga, terutama sosiologisnya, bahwa suatu putusan pengadilan tersebut tidak boleh menimbulkan kegaduhan, ya, protes dari publik. Kan ini belum apa-apa sudah banyak protes. Protesnya siapa? Dari pakar hukum, dari pemerintah diwakilin Mahfud MD, Prof Mahfud MD, kemudian dari publik, termasuk dari kita kan. Kadang terus legal justice ini sesuatu yang abstrak, ya, Weldy, ya. Sesuatu yang abstrak, yang subjektif, tapi sesuatu yang gampang kita rasakan. Ya, mungkin Dr. Weldy, anak muda yang potensial ini, bisa memberikan masukan. Baik Bang, di sini jujur ya, secara keilmuan saya tidak begitu mendalam mengenai hukum administrasi, tetapi saya coba dari tadi diskusi banyak sedikit yang saya pahami selama saya jadi advokat. Nah, di sini kan ada asas, ya kan? Dengan kata lain, ya kan? Asas ius Korea novit atau asas Korea novit ius. Itu berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak dan memeriksa atau mengadili perkara. Kira-kira dari asas tersebut masyarakat tentu bertanya, Bang, ya kan? Mereka tidak mau tahu mengenai kronologisnya dalam positanya di dalam pengadilan, tapi yang mereka tahu ya isi dalam putusan tersebut atau petitumnya. Jadi bagaimana? Nah, gini. Itu Ya, pasti ya, seperti betul, itu, Bang. Ya. Ya. Memang itu dari zaman Belanda dulu, ya. Iya.
zaman saya kuliah. Saya kuliah 82 kan. Makanya Bang. Jadi sama zaman saya kuliah ya, viewers ya, itu pengadilan tuh wajib menerima perkara yang masuk. Baik. Tapi tidak berarti kalau orang menggugat orang lain, pihak lain, dia harus diterima gugatannya. Hanya menerima itu sebagai satu prosedur. Tapi waktu dia memeriksa perkara, yang paling utama kan dia periksa dulu formalitas. Makanya dikenal ada eksepsi prosesual ini. Itu melanggar kompetensi relatif kah atau kompetensi absolut? Kalau dia melanggar kompetensi absolut, boleh dia bisa putuskan kan bahwa ini tidak dapat diterima. Need on verklaard. Ya, karena melanggar kompetensi absolut. Atau ini kewenangan pengadilan lain kita katakan. Sehingga di NO kewenangan relatif. Saya paham ius kuliah ngofit apa kayak. Memang dia pertama begitu gugatan masuk prosedur kan dia dibayar juga biaya perkara segala. Pasti. Jadi itu tidak salah Pak. Tapi tidak berarti apa yang gua gugat harus gua patuhin. Itulah disitu hakim. Hakim ini orang yang di tengah-tengah dalam memutus tuh selain aspek yang saya sebutkan, dia lihat prosedurnya tepat dan prosedur itu kulit dulu lihat. Enggak prosedur gua nggak masuk dalam. Kalau prosedur tepat substansinya, lu bisa buktikan nggak gugatan lo. Perdata itu kan hanya 2 gugatannya, kontrak terhadap PMH maupun breach of contract. One prestasi, hanya 2 kan, tidak ada lain kan. Kalau yang lain itu sudah jelas yang digugat ini lembaga negara, penyelenggara negara ya, Pak ya. Berarti itu menjadi objek dari peradilan tata usaha negara dan di Undang-Undang Pemilu diaturkan keberatan menyangkut verifikasi administrasi maupun faktual ya kita sebut ya. Itu ke Bawaslu. Kalau tidak keberatan terhadap putusan Bawaslu ke PT UN. Ya, kalau menyangkut setelah selesai pemilu, curang ini nih. Kayak zaman Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan. Hasil gugat ke MK. Yang sifatnya final and binding, sudah ada sarananya, Bung. Baik, Bang. Bukan kompetensi jurisdiksinya juga tidak cocok. Kita tarik sedikit, Bang. Ya kan? Kan dalam Kokasan Kehakiman di pasal 10 itu kan jelas tidak boleh menolak perkara yang menolak pendaftaran. Itu kan saya hanya tarik sedikit. Di sini kita diskusi dan sekaligus memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini apakah salah dalam memutus? Tentu kita harus kasih tahu dulu. Jadi kita juga nggak boleh menjustis bahwa hakim ini salah dalam memutus. Tapi kalau dia menolak perkaranya, salah lagi. Jadi harus kita kasih tahu seluruh elemennya. Jangan cuma dibilang dia salah, tapi masyarakat harus tahu kalau dia salah, salahnya di mana. Terus kalau dia benar, benarnya di mana. Jadi itu yang kita diskusikan, Bang. Itu yang tadi kita kasih masukan kan. Tinggal mereka mau mencermatin atau tidak. Baik, itu. Kalau mereka, saya apalagi kira-kira. Kita begini, Mister Bang Weldy. Berarti putusan ini anggaplah begini, ini kan banding. Oke, banding misalnya menguatkan PN, kasasi menguatkan juga, sampai PK pun menguatkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini bisa dieksekusi atau tidak? Putusan ini kan tidak mungkin kita orang hukum bilang mengabaikan kan, karena ini kekuasaan kehakiman, daulat Tuhan. Itu bagaimana? Ini Pak, ini kan asumtif ya, boleh asumtif. Saya khawatir ya, pemilu udah selesai baru sampai kasasi. Belum inkrah pemilu sudah selesai. Lu mau apa lagi, pemilu udah selesai. Berarti kau sendiri gugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya, sudah terpilih presiden, calegnya udah jadi. Ini asumtif boleh saja. Tetapi kalau satu kesalahan, kan kita maaf ya. Saya jarang ngomong maaf ya. Kesalahan prosedur itu ya, jangankan untuk kita yang udah praktek puluhan tahun, yang belum lulus, yang banyak belajar aja, yang baru lulus, apalagi Dr. Weldy kan udah lama lulus doktor lagi kan, itu tuh sekali lihat udah tahu ini bukan kamar kau urus. Kalau kesalahan yang sama diikutin orang yang
kedudukannya atau hakim yang lebih tinggi, kesalahan sama diikutin itu jadi kebo dicocok hidung atau masuk ke lubang yang sama lebih dari 1 kali. Ya, apa kata dunia, Bapak? Apa kata dunia? Kan pengadilan tinggi itu memeriksa ulang secara keseluruhan, keseluruhan supaya judeks fakti. Bagaimana proses persidangan itu? Dia periksa berkasnya, ya kan? Judeks juris. Ya, Judeks juris. MA. Iya. Nah, kalau emang ngikutin kesalahan yang sama, siapa yang akan koreksi? Sebagai Supreme Court kan mahkamah tertinggi, Bapak. Tapi begini. Di atas dia hanya Tuhan, Bapak. Oke, begini juga. Ya. Oke, kalau salah benar, yang salah punya argumentasi hukum yang kuat juga, begitupun yang benar. Ini kan soal perspektif salah benar ini. Boleh. Nah, tapi kan ini sudah di produk, Mister. Boleh. Ini kan produk kekuasaan kehakiman. Lagi-lagi kan kita harus hormati kan begitu. Selalu. Saya tahu you sangat hormati perusahaan. Nah, yang jadi persoalan, Anda terpengaruh ada game si bule itu yang Latin itu. Les judicata macam-macam itu. Ini begini, Bapak. Oke, sedikit lagi. Jadi putusan mana yang di Republik ini yang tidak ada kontroversinya, yang tidak ada pro kontranya? Bagi saya, Oke. kalau hakim itu memutuskan sesuai prosedur yang dia dan yurisdiksi yang kewenangan dia miliki, sangat saya hormatin. Walaupun dia menangkan penggugat, kalau prosedur akhirnya dia salah. Nah, kalau banding ikuti Mahkamah Agung, sekarang saya juga mau tanya balik ke Anda, how do you execute that? Kecuali kalau barang objek tanah, benar tak? Objek tanah, rumah, mobil, kau bisa eksekusi, panggil jurusita. You mau panggil jurusita ke KPU? Hasil pemilihan umum ini gua ambil semua berkas. Ada tak tata cara yang mengatur seperti itu? Ada tak, Dr. Weldy? Berikutnya nanti kita coba rubah tentang kekuasaan peradilan umumnya, nanti kita rubah, terus nanti kita hukum acara perdatanya juga kita akan rubah. Enggak, saya mau tanya Weldy, maaf saya panggil nama aja. Lo masih seumur anak saya, Mister ya. Saya mau tanya Anda ingat tak putusan pengadilan yang lupakan terhadap Oto Hasibuan? Iya. Saya kan ada representasi. Pertama menyatakan tidak sah. Kedua minta tergugat namanya Pak Oto Fauzi Hasibuan mencabut putusan dia sendiri. Apa yang telah dia lakukan tadi? PKPA mengangkat advokat yang dengan khusus. Berapa advokat yang dinyatakan tidak sah? Terus apa mungkin sih si tergugat sendiri suruh mencabut? Jeruk makan jeruk. Ini kayak very funny. It's incredible, you know. Ya, coba Weldy pendapat you. Karena ada gini lah. Ada pakar tertentu menyatakan dengan demikian batal demi hukum. Batal demi hukum tuh null and void ab initio, sejak semula itu batal. Mana ada batal demi hukum? Tetap permohonannya harus kita mengajukan permohonan untuk membatalkan, ya. Itu hanya cerita theoretically. Secara theoretical kita tahu. Saya nggak mau bicara soal teori. Nanti orang bilang Pak Jaya cuma tahu teori. Aduh, padahal kita ada praktek lama. Oke, terakhir ini kita. Oke. Kita diskusi isu ini terakhir, pertanyaan dari saya. Menurut Mister, anggaplah misalnya semua tingkatan banding kasasi PK kemudian mengaminkan PN, apakah ini wajib diabaikan putusan ini? Ya, Wajib diabaikan. bukan soal diabaikan. Kita konsisten berpendapat prosedurnya tidak tepat, substansinya tidak tepat. Kemudian ini sesuatu yang sudah dimulai kan. Tahapan pemilu kan sudah dimulai ya. Iya, kalau Ya sudah kan verifikasi. Sudah selesai kan. Partai yang berhak untuk ikut pemilu. Kita terus aja. Kecuali kamu punya kekuatan menyimpan. Berarti diabaikan putusannya. Saya tidak menyatakan abaikan. Terus apa berarti? Kita terus dengan program yang sudah jalan. Terus status putusan gimana? Perintah putusan. Status putusan, saya tidak mau terjebak dan omongan abaikan. Saya menghormatin asas itu, res judicata inilah. Tapi bagi saya, dengan something wrong with this.
dengan secara sosiologis sudah banyak protes ya, Iya. banyak yang keberatan, Pasti. menghebohkan dari pemerintah, pakar. Ini ada bau amis dah di sini kan. Dengan begitu kok diikutin oleh hakim tinggi? Ada siapa? Emang hakim tinggi ini konconya, bawahannya hakim PN. Saya pikir itu hakim tuh mesti kena indisipliner. Oke, kalau menurut Bang Weldy gimana Bang? Saya lebih tertarik ke politiknya aja ya, karena kalau bicara hukumnya saya rasa Bang Jaya udah menjelaskan semua secara detail tadi. Jadi kita mengingat mungkin ini mau di tahun 2024 ya. Kali ini kan kita berbicara hukum politik ya, atau politik hukum. Jadi kalau kita mau mencari kepastian hukumnya di sini tentu nggak ada. Jadi kita berbicara tentang kemanfaatan aja. Mungkin dari sini kita bisa mendapatkan ilmu serta berdiskusi bahwa oh ada hakim progresif. Nah, iya kan? Iya pasti. Di sini kan kalau kita lihat dulu ada hakim kita seniornya Pak Sarpin ya kan melakukan temuan hukum. Nah kita lihat di sini lagi bahwa majelis hakim dalam perkara tersebut melakukan putusan progresif. Nah, nanti kita lihat, nanti kita debatnya lebih kita diskusinya lebih panjang lagi. Nanti kita akan undang rekan-rekan ahli-ahli yang memang mengetahui persis. Bahkan kalau perlu nanti di dalam kegiatan sore kita pada hari ini kita akan undang mungkin pensiunan hakim apakah boleh dalam memutus perkara yang di luar kewenangan absolut. Nah, karena jujur kalau kita mau berdiskusi ke situ nanti akan panjang, satu kepastian hukumnya belum ada, maka kita ambil kemanfaatannya aja dulu. Dari situ. Mungkin itu dari saya, Mas. Oke, sekarang kita lanjut diskusi soal perkembangan kasus Mario Dandi yang kemarin beberapa minggu yang lalu sempat viral Bang Mister ya. Jadi perkembangan terbaru ini bahwa Mario Dandi itu ada penambahan pasal, salah satunya pasal 354 kalau tidak salah sama 355 KUHP, dan juga soal LHKPN itu diobok-obok bahasa saya Mister. Sudah diobok-obok terkait dengan LHKPN bapaknya. Bahkan bapaknya ketika diperiksa di KPK sudah pusing atau kasihani saya bahasanya. Itu gimana komentar Mr. Jaya dan Bang Weldy? Silakan. Coba yang muda lebih dulu. Kalau bahasa familinya mungkin beliau lelah, ya kan, akibat sikap anak yang sudah berlebihan, ya. Nah dalam hal ini kita kan mau mengkaji dari pasal yang dikenakan ananda beliau. Betul. Ya, di situ ada pasal 354 dan 355. Harus kita ketahui dulu, Bang, kronologisnya seperti apa sih awalnya. Sedangkan kita di sini masih mengetahui proses hukumnya berjalan. Ya kan, kronologisnya belum tahu pasti seperti apa, ya kan. Kalau nanti kita berpendapat asal-asalan nanti berbahaya juga, ya kan. Nah di sini kita melihat di salah satu media online ada sebuah foto pemanggilan ya salah satu terlapor, yaitu saudara siapa kemarin kalau nggak salah AG dan saudara Dandi ya yang saya lihat. Nah di situ kemarin pertama masih saya lihat undang-undang perlindungan anaknya yang dilihat ya kan, masih undang-undang perlindungan anak itu pasal 76-nya ya kan. Nah dari pasal 76 di situ kita lihat dia mengenai penghasutannya Bang. Jadi kronologisnya ini mengenai penghasutan. Jadi pasal pertama itu masih mengkaji dari undang-undang perlindungan anak. Sekarang setelah saya lihat dirilis oleh Polda Metro Jaya, sekarang perkara tersebut sudah diambil alih oleh Polda Metro Jaya, dan kemarin saya nonton di salah satu televisi nasional. Di situ bahwa ada penambahan pasal, Mas, yaitu pasal 354 dan 355. Nah, mengenai pasalnya kan tentu ada ayat 1 dan ayat 2. Nah, dalam pasal 354 ayat 1 kan di situ kita lihat apakah dalam barang siapa dengan sengaja melukai orang berat ya kan, diancam karena melakukan penganiayaan berat dan pidana paling lama itu 5 tahun. Iya kan? Itu mungkin kemungkinan yang saya ketahui, yang saya lihat sama dari dengan kronologi ini ya, setelah 351 ayat 2 ya. Iya, Bang. 5 tahun ya, Pak ya. Mungkin Iya. itu kan kewenangan penyidik, serta kalau 355 itu di ayat 1 juga, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan penjara paling lama 12 tahun.
Kemungkinan ya, saya nggak tahu apakah dimasukin ayat 1 atau ayat 2. Nah, di sini kita kan berdiskusi, Pak. Kalau ayat 2-nya 35. Nah, kalau 354 ayat 2-nya, jika perbuatan mengakibatkan meninggal dunia atau mati, Berapa tahun itu? ya, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, Oke, berarti ayat 1 dong. Iya. Karena Iya. Terus 355 lah. Ayat 355 ya, Ayat kalau 2. saya 354 ayat 1 dan 355 ayat 1 juga. Ayat Karena 1. kalau ayat 2 Oke, juga oke. jika perbuatan itu mengakibatkan kematian jadi sama. Nah, di sini kan kalau saya tidak salah, saya melihat salah satu channel YouTube yang bersangkutan korban ini saudara David sudah sadarkan diri. Ya mudah-mudahan ini saya nggak keliru ya. Iya. Ya mungkin nanti diklarifikasi kalau memang ada kekeliruan. Sudah sadar. Ya. Jadi kalau menurut pendapat saya kemungkinan penyidik di sini mengambil pasal 354 dan 355 ayat 1 dan 355 juga di ayat 1. Kalau 352 kemungkinan itu kan tidak masuk karena yang bersangkutan telah siuman. Itu mungkin sementara pendapat saya. Coba baca sekali 354 ayat 1, nanti saya analisis dari segi Baik. hukum pidananya, Pak. 354 ayat 1, barang siapa dengan sengaja melukai orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat, Bang. Oke, Ya? stop. Nah, Stop. di situ, Bang. Dari perspektif hukum pidana, barang siapa dengan sengaja menganiaya, mengakibatkan luka berat. Iya. Ini kesengajaan mengakibatkan luka berat. Iya. Luka berat itu sebagai actus reus dan the fault itu akibat. Nah, kesengajaan itu adalah offset. Offset itu dalam arti kalau istilah terkenalnya itu mens rea. Iya. Ya, atau di dalam konsep hukum pidana Belanda itu ada yang disebut willen and weten. Willen itu dalam arti saya punya niat, tapi karena niat untuk melakukan tindak pidana niatnya jahat, mens rea, sikap batin saya. Niat saya itu diikuti oleh perbuatan saya. Itu yang disebut actus reus. Nah, actus reusnya itu adalah untuk mengakibatkan luka berat. Sehingga pada saat saya ingin memukul si David, saya sudah punya offset bahwa yang saya maksud adalah supaya David mengalami luka berat, bukan luka ringan atau cedera biasa. Iya. Itu. Sedangkan nanti pertanyaan timbul, apa sih makna luka berat? Mungkin rekan-rekan pengen tahu. Pasal 90 pasal 90 KUHP sudah menguraikan apa pengertian luka berat. Luka berat itu antara lain bahwa dia itu mengalami luka yang hampir tidak ada harapan untuk disembuhkan. Bukan sekadar apa itu cedera, bisa juga dia menjadi lumpuh, ya. Dia secara terus menerus tidak dapat melakukan tugas dan pekerjaannya atau dalam rangka mencari mata pencarian. Terus dia tidak punya kesadaran berturut-turut selama 4 minggu. Atau kalau bagi wanita dia kehilangan janin dalam kandungan atau lumpuh lah, taruhlah itu diuraikan dalam pasal 90. Jadi dari awal itu dia memang punya keinginan, sehingga pada saat saya melaksanakan wujud daripada perbuatan saya itu, saya pasti dengan pukulan sekuat mungkin dan tendangan di daerah-daerah yang membahayakan, daerah vital. Kan terbukti ya bahwa yang dipukul tuh termasuk kepala, ingat gak? Iya, ada Kepala. videonya. Nah, mengapa kepolisian ini menambah ketentuan pasal yang ancaman pidana atau strafan yang lebih berat? Karena konstruksi ini buat berdasarkan perkembangan penyidikan dengan mengamati lagi keterangan saksi-saksi, termasuk saksi mahkota, saksi yang juga merupakan pelaku, dengan menilik kepada isi chatting
video maupun CCTV. Sehingga dari situ dibuatlah konstruksi pasal yang baru 354. Dan kemudian 355 ini unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, Pak ya, ditambah bahwa itu direncanakan terlebih dahulu. Offset as oak, kesengajaan sebagai tujuan untuk luka berat itu sudah dipersiapkan, direncanakan terlebih dahulu. Dalam arti apa? Perencanaan ini ada arti begini. Dia dalam mindsetnya, dalam niat jahatnya, aku kalau ketemu ya, saya akan habisin, saya atau gua luka berat lah. Oke, dia siapkan. Saya harus ketemu anak. Saya cari dia kemana? Ke kafe kah? Atau ke rumah dia? Ya. Kemudian itu menyangkut lokus ya, lokus delikti. Kapan tempus deliktinya? Terus saya mau pakai alat apa? Instrumen deliknya apa? Gua pakai tangan aja. Nah, terus kemudian antara perencanaan, maka di Belanda itu met voorbedachte itu istilahnya geplan atau dengan itu dipikirkan terlebih dahulu, Pak. Setelah gue rencanakan ini, gue siapkan alat, tempusnya, lokusnya, gue masih ada jeda waktu untuk membatalkan. Mungkin you bisa cerita dikit, dia untuk menemukan si Mario ketemu David itu ada waktu kan dari antara, mungkin hafal tidak Anda kronologisnya dikit. Jadi ini kan supaya unsur perencanaannya itu terpenuhi. Ini yang kita dengar di media ya. Ya, ada apa-apa. Secara ya. Kronologisnya di salah satu media online yang kita baca, kronologisnya bahwa ada pertikaian antara teman wanita. Oh iya. Kan teman wanita atau yang disebut sebelum ketemu Agnes ada ketemu teman wanita dulu. Ya kan, teman wanitanya, terus dalam perjalanan ada rekannya satu orang ya yang disebut siapa namanya, SN itu ya. Sin ya, sudah terbuka namanya. Di situlah ketemunya. Jadi dalam kronologis tersebut memang ada bahasa menghasut, makanya di awal polisi itu masang pasal 76. Jadi ada bahasa menghasut. Jadi dalam perjalanan, dalam perkembangan penyidikan yang Abang sampaikan tadi, maka muncullah pasal 355 dan 354 karena kalau hanya dipasang pasal 351 dan pasal 76 mungkin penyidik merasa belum yakin dengan pasal ini, jadi ditambahkanlah nanti kewenangan pengadilan lah yang membuktikan dalam fakta persidangan pasal manalah yang cocok untuk disangkakan kepada tersangka ini gitu. Seperti itu, Bang. Ya. Karena kalau kita lihat cocoknya, kita sedikit memberikan pendapat, memang lebih cocok di pasal 354 dan 355 karena kalau pasal 351 itu kalau menurut pendapat saya kurang. Nah, makanya perkembangan penyidikan akhirnya masuk pasal 354 dan 355. Ya, kami dari awal sebelum kasus berkembang sudah usulkan minimal percobaan pembunuhan. Iya. Yang selamatnya itu kan 10 tahun ya. Bapak mungkin ingat ya, Pak ya? Betul. Ya kan? Iya. Setelah perkembangan KPK benar 354 355. Tinggal buktikan ada perencanaan tidak. Kalau tidak terbukti ada perencanaan 354 ayat 1. Oke. Kalau soal LHKPN yang diobok-obok itu bagaimana? Oh, langsung ya, Pak ya. Dan berjeda ya. LHKPN. Ini kan imbas dari kasus ini kan. Jadi sederhananya kalau nggak ada kasus ini mungkin nggak akan diobok-obok ini. Kira-kira ini kan luas sekali ya. Betul. Karena berkaitan dengan UU TPPU, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kalau yang Anda sebut, kalau gaya hidup ya maaf ya, lifestyle, hedonisme dari aparat pajak, bea cukai dan keluarga. Sebenarnya sih sah-sah aja, Bang. Bukan, sudah zaman Ceng Harto, Sah-sah aja orang berpendapat. zaman Pak Harto, ya. Dan saya rasa yang memiliki harta, ya, yang lebih besar maupun jauh lebih besar itu banyak sekali. Tapi ini terbuka karena imbas dari
perkara pidana lain, Iya. penganiayaan dilakukan oleh Mario Dendi ini, sehingga bapaknya ikut sangkut. Dan aku lihat Bu Sri Mulyani kan sepertinya hanya menanganinya reaktif, hanya seperti lip service. Kita periksa semua. Berarti Menteri Keuangan harus dicopot menurut Anda? Itu urusan mencopot urusan belakangan, ini saya jelasin dulu. LHKPN itu kenapa jadi masalah? Berarti kan antara aset harta kekayaan itu kan macam-macam, uang, fixed asset, tanah, bangunan, ya, berlian, mobil, motor, itu nilainya itu jauh di atas, melebihi profil dia sebagai pejabat kabak yang golongannya 4B maksimum, serta take home pay-nya lebih kurang 40 juta. Kalaupun dia sebulan dia simpan 20 juta untuk dapat 5-6 miliar, dia kerja 1000 tahun nggak bisa dapat. Manusia kan paling berapa puluh tahun. Ini logika. Mengapa timbul permasalahan? Ada kecurigaan pertama tentang sumber keuangan, the source of money. Iya. Kedua, transaction, dia dapat dari transaksi yang mana? Ketidakwajaran, suspicious transaction. Kecurigaan transaksinya dari mana? Kenapa? Karena dia petugas pajak, apa yang bisa dia lakukan? Banyak yang bisa dia lakukan. Dia pernah dudukin jabatan yang, kalau saya sih bukan bahasa lagi ya, banjir duit, ya. Pak, Bapak ingat kepala penagihan penyidikan nih pernah ya? Dia bisa bantu perusahaan bermasalah untuk markdown. Kan ada markup kalau dinaikkan. Ini markdown, turunkan nilai pajak. Dapat fee. Fee itu kan suap, gratifikasi. Ya. Sekarang ini LHKPN kan sudah diperiksa 2012. PPATK telah mengendus banyak hal yang tidak wajar, dari source of fund, masuknya uang dan transaksi. Sudah dilaporkan ke KPK, laporkan ke Departemen Keuangan. Kok udah 10 tahun nggak jelas kemana. Setelah kasus ini seperti kebakaran jenggot. Ini pura-pura tidak tahu, ataukah tidak serius, atau memang ada pembiaran karena banyak yang melakukan. Nah, yang saya khawatir, yang lain saya tidak khawatir ya, kan metode atau modus TPPU banyak Bapak kan tahu kan. Dia intinya untuk menyamarkan atau menyembunyikan. Dia bisa transfer ke pihak manapun, bisa hibahkan ya, dia bisa konversi ke dalam saham ya, dia bisa dalam bentuk mengubahnya menjadi rumah, mobil, dia bisa. Terus terbukti kan Rubicon yang tidak dilaporkan, si Harley bukan atas nama dia, atas nama orang yang secara ekonomi tidak punya kemampuan. Itulah yang kita sebut nomine. Nomine itu sebenarnya ada dampaknya loh, ada bahayanya bagi orang yang nunjuk nomine untuk buka rekening. Saya mau buka ini aja, pemikiran masyarakat, wawasan masyarakat. Kalau kita nunjuk nomine untuk ya buka rekening atas nama dia dan untuk memiliki mobil maupun tanah bangunan, secara hukum pemilik sebenarnya yuridis adalah yang nomine itu. Kalau dia curang, ya, dia tidak mau kembalikan. Yang kedua yang lebih sulit, Pak Long, dilacak. Uang itu dia kirim ke luar negeri, dia tempatkan, dia bangun shell company, perusahaan cangkang, $5 company, tidak perlu ada aktivitas, tidak perlu ada kantor, itu didaftarkan oleh administratornya sebagai Miss Person. Dari situ uang dia simpan, dia bisa seolah pinjamkan ke perusahaan di dalam negeri. Bagaimana kamu bisa menyita? Satu. Kedua, atau dia beli saham perusahaan asing, Singapura,
Amerika, Malaysia. Saham itu kan bisa dijual-jual. Bagaimana kalau bisa aset? Mengapa saya katakan sangat sulit? Dan BLBI aja kita tidak bahas ya Pak Lung. Kedua, ada perbedaan jurisdiksi dan sistem hukum. Ya. Ketiga, kalaupun kau harus gugat di sana. Kalau menang, ternyata pemiliknya udah ganti. Ini masyarakat harus buka diri. Bukan tidak bisa dilakukan oleh mungkin kesulitan juga dari KPK. Kalau ini kan menyangkut ikutannya ya TPPU. Predicate crime-nya kalau korupsi kan dibuktikan. Periksa dulu TPPU ternyata indikasi korupsi kewenangan KPK untuk ke penyidikan. Dia harus lakukan audit investigasi. Apa itu audit investigasi? Dia mencari suatu proses mencari, ketemu, dia kumpulkan secara sistematis untuk mengungkap ya kasus ini dan siapa pelakunya. Kemudian kalau masih sulit, forensik, dia akuntansi forensik, harus punya kemampuan auditor itu untuk investigasi tentang hal yang mengandung aspek hukum di situ, audit forensik. Kantor hukum itu selain punya kemampuan akuntansi forensik, kemampuan investigasi untuk mengungkap kasus hukum, itu biasa dilakukan oleh law audit firm yang besar kayak KPMG, Pricewaterhouse, Ernst & Young, itu biasanya bisa ratusan juta atau miliaran. Kayak proses yang lama dan sulit. Apakah KPK punya keahlian seperti itu? Pertanyakan seperti ini. Kalau tidak, ini hanya seperti sifat reaktif. Hanya sekedar seolah-olah ingin menjawab rasa keadilan publik yang terusik, Pak, dalam aspek sosial. Tapi penyelesaiannya saya bukan tidak yakin ya, skeptis bahwa semasa pemerintahan Jokowi ini sudah bisa selesai. Begitu sementara itu dulu, Pak. Oke. Ya, gali lagi apa yang Anda ingin ketahui. Ini kan tidak hanya berimplikasi kepada bapaknya Mario Dandi sebenarnya soal LHKPN ini. Bahkan Dirjen Pajak pun diobok-obok juga. Dan ada seruan dari netizen untuk mundur begitu kan sebagai pejabat pajak. Nah, itu bagaimana Mr. melihat? Kalau mundur itu kan berkaitan dengan tanggung jawab moral. Betul. Salah satu tanggung jawab moralnya itu bahwa kok dia tidak bisa melakukan pengawasan. Sebenarnya apakah dia tidak bisa setelah, pasti dia tahu sih banyak aparatnya yang bermain seperti itu. Atau jangan-jangan dia ikut bermain. Dia biarkan. Itu bertanggung jawab moral wajib sekali. Mundur atau kalau tidak mau mundur dimundurkan atau dipecat, itu biasa. Jika kalau masalah aspek hukumnya ini seperti saya tidak hanya terpaku kepada masalah si Rafael itu ya, Rafael ya namanya ya, Tri Sambodo, ada kaitan dengan Sambulu juga namanya kan. Tapi dalam proses penyidikannya memang tidak sederhana ya. Kan penyidik itu baik KPK, kalau hasilnya terbukti illegal mining kan pihak Kejaksaan Agung ya misalnya, atau Mabes Polri atau illegal logging itu dia kan untuk ngangkat ini ke penyidikan minimal 2 alat bukti ya. Alat bukti oke lah, keterangan saksi, cari saksi tidak gampang, saksi di luar dia, terus keterangan ahli. Ini kan ahli dari mana? Ahli dari auditor misalnya kan, sudah selesai belum mereka melakukan audit. Ini untuk perkara lama dia tidak jelas auditnya bagaimana. Si pertanyakan kepada KPK nanti ya, Weldy juga ya. Ada pernah audit tidak terhadap siapa ini? Tri Sambodo. Saya sebut aja Tri Sambodo ya. Karena saya selalu ingat Sambo. Tri Sambodo sudah pernah diaudit oleh akuntan publik yang independen, ya, yang lebih sah. Harus punya 2 alat bukti pengajuan penyidikan. Karena apa? Nanti
Kalau sampai setelah penyidikan selesai dilimpahkan ke penuntut umum, maju ke persidangan, tinggal giliran si terdakwa yang harus membuktikan asal usul dari harta kekayaan yang Anda dapat itu. Kalau dinyatakan legal, you harus pembuktian terbalik. Ya. Kalau dia legal, lu boleh milikin. Kalau tidak, lu kena. Predicate crime-nya itu apa? Korupsi. Lu kena tindak pidana korupsi, gitu Pak. Oke, terakhir Mister, sama Bang Welde. Menurut Bang Welde dan Mister Jaya, pantas tidak misalnya anak pejabat ataupun pejabat itu sendiri kemudian ya pamer-pamer katakanlah di media sosial atau dan sebagainya? Itu gimana pandangan Bang Welde? Saya gini ya, saya boleh tarik sedikit ke belakang ya Bang. Boleh tarik Ya aja. kan? Kita berbicara tentang sosiologi hukum ya. Kan begini, kalau kita lihat tadi kita berbicara materi ya kan, materi mengenai kekayaan dan seterusnya dari mana dia dapat dan seterusnya. Terus ketika terjadi pendapatan yang melebihi dari gaji yang bersangkutan, maka diduga apakah ini hasil ya kan tindak pidana ekonomi, yaitu berbentuk mungkin money laundry atau laundry baju dan lain-lain kan. Nah sekarang kalau kita mau kaji dari aspek hukumnya, tentu harus kita lihat apakah dari money laundry ini dari hasil korupsi atau mungkin dari hasil tindak pidana yang lain. Kan tentu menelusuri itu tidaklah mudah dan bukan waktu yang sebentar. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan sore hari ini. Terus yang kedua dari aspek hukumnya. Nah bagaimana kita sebagai masyarakat ini kan selalu Bang ya, kita ini kan masyarakat modern. Terus kita ini kan menganut hukum progresif kita ini ya, hukum kita ini. Jadi hukum kita ini lahir dari masyarakat Bang. Nah bagaimana kalau kita mensuarakan aja kalau seorang ASN ini tidak boleh mempunyai harta lebih dari yang ada di dalam gajinya itu, kan begitu. Daripada kasihan juga orang yang kaya nanti yang duitnya memang dia dapat dari halal, dia jadi takut. Padahal memang uang halal nih kan. Kayak kalau kita Bang, ya kan mempunyai keluarga seorang ASN, misalnya seorang sudahlah kalau pajak itu terlalu tinggi kan. Mungkin dia pejabat kelas daerah lah, mungkin kepala dinas atau sekda. Terus hartanya itu melebihi dari gaji yang dia dapat, kan kasihan juga. Padahal mungkin dia punya usaha dan lain-lain. Akhirnya dari dampak permasalahan hukum dalam masyarakat yang kejadian yang viral sekarang ini, orang yang mendapatkan uang halal juga jadi takut. Nah, Nah akhirnya ke pertanyaannya Mas yang tadi, ini jawaban saya yang ketiga. Lah, kalau menurut saya sih sah saja orang berpenampilan Bang. Ya kan dia juga duitnya itu kalau memang dia dapat dari duit yang benar, bapaknya juga memberikan uang yang halal, walaupun bapaknya seorang ASN, nggak masalah buat saya. Silakan kalau memang ya itu tidak melebihi dari gaji bapaknya. Yang sekarang kan kalau pertanyaan Mas, boleh nggak seorang anak ASN mempamer-pamerkan kekayaannya? Boleh-boleh aja asal memang kekayaan itu jelas peruntukannya. Yang kejadian sekarang bapaknya ini kan seorang aparatur sipil negara yang sekarang memang lagi gencar-gencarnya seorang menteri keuangan ya menyuruh kita masyarakat ini untuk membayar pajak. Nah, otomatis dengan peran media sosial kita yang tsunami-nya luar biasa ini Bang. Aduh, 1 detik aja bisa berubah ini pendapatnya orang Bang. Nah, di sini dilihat gara-gara hedonnya mungkin di Instagramnya atau di media sosial ini seorang anak eselon 3 mempunyai sebuah tunggangan mobil yang luar biasa. Kita pun sebagai lawyer untuk mendapatkan mobil tersebut mungkin harus beracara bertahun-tahun Bang baru bisa mendapatkan mobil tersebut. Jadi menurut saya silakan kalau memang mau berpenampilan ya kita lihat sih kondisi. Apalagi kita ini kan sekarang ya media sosial kita berperan besar Bang. Ya, silakan. Kalau itu pendapat saya, silakan. Kalau memang pendapatan yang dia dapat dan bisa memberikan kesenangan bagi seorang. Saya punya anak juga, ya misalnya kita punya anak, silakan mau memberikan fasilitas yang baik kepada anaknya. Asal memang uang yang kita dapat itu halal, nggak masalah. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah dengan seorang ASN golongan 3 bisa membeli mobil dengan harga sedemikian mahal? Dia eselon 3. Lah iya Bang, ASN eselon 3. Bukan golongan. Iya, eselon 3. Kalau golongan 4B. Iya, eselon 3 itu berarti dalam struktural dia Kecil, tuh kan? iya, Nah, sekelas biasa. kabak ya Bang kalau di daerah. Dia bukan kepala dinas, kalau eselon 2 baru kepala dinas Iya, Bang. kabak. Nah, sekarang
dengan beliau sebagai ASN golongan 3 di Dirjen Pajak dengan gaji sekian, kalau memang mungkin hasil pembelian Rubicon itu dari usaha ya nggak masalah, tapi kalau dengan hasil yang di luar dari gajinya ya itu kita patut permasalahkan. Mungkin itu pendapat saya. Oke, Mister, bagaimana pendapat Anda soal itu? Saya menambahin saudara Weldy. Dia bisa saja bahwa dia walaupun dia hanya kabak tapi dia punya usaha sampingan maksudnya. Sepanjang dia bisa membuktikan bahwa usaha sampingan dia ini bukan merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang ataupun hasil korupsi, itu memang sah. Tapi karena apa? Salah satu modus dari tindak pidana pencucian uang itu adalah uang yang haram yang dia peroleh dari komersialisasi jabatannya, itu dia masukkan ke dalam bisnis yang legitimate, bisnis halal. Itu yang kita sebut metodenya, modusnya itu integration. Itu ada. Yang sepanjang dia bisa buktikan ya tidak apa-apa. Makanya di sinilah tugas KPK kalau ini predicate crime-nya, kejahatan asalnya itu korupsi, tidak sesederhana. Makanya saya sarankan harus audit investigatif maupun audit forensik baru bisa ketemu. Itu Pak, seperti itu. Cukup diskusi kita kali ini. Semoga ini bermanfaat tentunya, dan kita ketemu di diskusi-diskusi kita selanjutnya. Salam sehat selalu Bang Weldy dan Mr. Jaya. Salam sehat selalu. Sukses.